Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diterjang angin kencang, plafon bangunan RSUD Sumbawa ambruk. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Hendak mengedarkan 2 kg ganja, 3 pemuda di Lombok Tengah dibekuk polisi. Gairahkan kunjungan wisata. Ribuan pelari nasional dan mancanegara mengikuti lomba lari maraton yang digelar di kawasan sirkuit Mandalika. Dua pemuda berinisial SH dan M asal Lombok Tengah diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga berkomplot mengedarkan narkotika di wilayah Lombok Barat. Kedua tersangka ditangkap di depan sebuah retail modern saat menunggu paket kiriman narkotika dari salah satu kantor jasa pengiriman barang antar daerah. Dari penggerebekan tersebut, polisi menyita 1 bungkus paket berisi 2 kg ganja kering dan ponsel sebagai barang bukti. Dari keterangan kedua pelaku, polisi langsung menangkap seorang tersangka lain berinisial LAAZ yang merupakan pemilik barang. Dari hasil pemeriksaan, tersangka SH dan M diminta LAAZ untuk mengambil paket ganja dengan imbalan 1,5 juta rupiah jika berhasil. Di mana di situ mendapatkan 3 tersangka, yaitu saudara SH, saudara M, dan saudara LAAZ. Di mana tersangka SH diminta oleh saudara M untuk mengambil paketan ganja. Pada saat menyerahkan ini, si SH ini mendapatkan imbalan sejumlah 1,5 juta ataupun nanti dengan cara diberi ganja untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan. Atas ulahnya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Dua pemuda berinisial MR 24 tahun dan PI 20 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga mencuri 3 tabung gas di sebuah indekos di lingkungan Jempong Barat, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Tersangka ditangkap di rumahnya di Jempong Baru atas laporan penghuni indekos bahwa tabung gas miliknya hilang dicuri orang. Dari keterangan saksi dan olah tempat kejadian perkara, polisi kemudian membekuk pelaku dan menyita 3 buah tabung gas berukuran 3 kg sebagai barang bukti. Kepada polisi, pelaku mengaku masuk ke rumah indekos dengan memanjat pintu gerbang dan membawa kabur tabung gas yang ada di dapur. Di salah satu kos-kosan yang ada di Jempong, Kecamatan Sekarbela. Kronologis awalnya itu sekitar pukul 8.20 kita. Ini korban menuju dapurnya ya mungkin untuk memasak, namun pada saat mau menyalakan kompornya tabung gasnya sudah tidak ada. Jadi modusnya ini pelaku mengambil 3 tabung ini dengan cara melompat gerbang depan kos-kosan. Tersangka mengaku menjual tabung gas seharga Rp100.000, kemudian digunakan untuk membeli minuman keras. Terus setelah itu kemana tuh Pak? Saya jual Pak. Jual, berapa jual? 100 Pak. Terus bagi 2 hasilnya? Ya. Pakai apa terus hasil curian? Pakai beli jajan minum Pak. Minum apa? 2. 2? Ya. Nggak, judi online juga? Enggak.
Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Bulog NTB Eksekutif yang Gunung Sari. Badan Urusan Logistik Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan ratusan ribu ton beras untuk penuhi kebutuhan warga menjelang Lebaran Idul Adha. Bulog mendata persediaan beras saat ini masih aman hingga akhir tahun dengan stok mencapai 153 ribu ton. Stok tersebut akan didistribusikan ke seluruh pasar sesuai kebutuhan untuk mengantisipasi menipisnya pasokan saat Lebaran nanti. Sementara untuk terus mengontrol pasokan agar tetap aman, Bulog mempercepat serapan gabah petani memasuki musim panen pertengahan tahun ini. Bulog juga akan menggandeng seluruh koperasi sebagai mitra dagang untuk menjaga stabilitas harga sesuai yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp12.000 per kilogram. Memanfaatkan panen-panen di bulan Juni ini ya Pak, di beberapa tempat mudah-mudahan masih bisa kita akuisisi. Kemudian untuk jagung pipilan kering, kita sudah menyerap 15.000 ton jagung pipilan kering kadar air 14% langsung kepada petani atau poktan. Dari target 78. Jadi ya mudah-mudahan yang beras 90% itu berapa ton sudah capai itu? Sekitar 156.000 sekian ya. 3 provinsi termasuk kita NTB ini stoknya masih aman posisinya. Terutama beras kita masih cukup, kemudian komoditas-komoditas yang lain masih tersedia dan masih cukup terjangkau di tengah-tengah masyarakat. Stok beras yang dimiliki saat ini juga ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat memasuki musim kemarau pada akhir tahun nanti. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.